Jinwu Jiutian sedikit kecewa mendengar kata-kata lelaki tua itu. Ia kembali ke Fusang dari Jalan Senyu untuk tujuan pedang matahari terbakar. Sekarang pedang itu belum tentu ada, yang sungguh mengecewakannya. Seberapa banyak yang kau ketahui? Jinwu Jiutian bertanya dengan enggan. Hanya 5 tingkat kepastian, kata sang patriark. Setelah mendengar pidato itu, Jinwu berkata, itu bagus. Mengapa Ruixia terus berkembang? Apakah Ruixia ini akan meledak pada akhirnya? Atau akan menyebar selamanya? Masih belum jelas. Kita perlu mengamati, kata sang patriark. Jinwu Jiutian tidak bertanya lagi. Ia tahu bahwa meskipun ia terus bertanya, ia tidak dapat menemukan apa yang harus ditanyakan. Kakak, Wamu dari benua Wanfa dan lembah Weiqi dari Tanah Suci semuanya ada di sini, kata Jinwu Jiukun, putra kedua dari 10 putra Jinwu. Jinwu Jiutian menatap ke arah Wamu dan Weiqigo, dan mata Wamu dan Weiqigo hanya menatap Jinwu Jiutian, dan ketiganya saling berpandangan. Jinwu Jiutian segera mengalihkan pandangannya dan bahkan tidak menatap Wangu dan Weiqigo, sambil berkata, mereka tidak pantas mendapatkan perhatianku. Kalian bisa mencobanya. Mulut Jinwu Jiukun menunjukkan warna bangga dan berkata, aku juga tidak memperhatikan mereka. Jika yang ketiga pergi, ada sesuatu yang bisa dilihat. Wangu dan Weiqigo itu baru berada di tahap akhir lantai 9 Daluo Jinxian. Aku tidak tertarik bersaing dengan mereka. Jinwu Jiushen, putra ketiga dari 10 putra Jinwu, berkata, apakah itu berarti lebih baik aku yang pergi? Jinwu Jiukan, peringkat keempat, berkata, mereka hanya badut, mereka tidak perlu dilihat, kata Jinwu Jiujin, peringkat ke-10. Wangu dan Weiqigo melihat Jinwu Jiutian, tatapan beberapa orang pun berubah muram. Hanya dari tatapan mata mereka, mereka bisa merasakan penghinaan dan hinaan dari Jinwu Jiutian. Apa maksudnya, membenciku karena menunggu? Tanya Wangu dengan marah. Weiqigo juga marah, tetapi ia mampu menahannya. Ia berkata, 9 hari Jinwu benar-benar sengit. Jangan impulsif. Ini adalah fondasi bangsa Jinwu, dan akan sangat sulit untuk diselesaikan. Wangu bergumam, meskipun hatinya sangat tidak puas, saat ini ia hanya bisa menahan diri. Sudahlah, kita tidak perlu melihat wajah mereka di sini. Suara dingin abadi terdengar. Ia tidak ingin tinggal di sini sedetik pun. Ia merasa harga dirinya telah diinjak-injak, dan ia tidak bisa melawan, yang merupakan hal yang paling menyedihkan baginya. Lembah Weiqi juga berbalik dan pergi. Tempat tinggal ini memang mempermalukan dirinya sendiri. Setelah melihat Wangu dan Weiqigo pergi, Jinwu Zizi tersenyum meremehkan. Masih ada sedikit pengetahuan diri, kata Jinwu Jiudui. Kudengar seseorang dari Jalan Senyu membunuh beberapa anggota klan kita, bahkan Hunyuan Daluo Jinxian, kata Jinwu Jiushen. Bisakah kau membunuh Hunyuan Daluo Jinxian? Apakah dia lebih kuat dari kakak? Mustahil, kita belum pernah mendengar ada orang yang berhasil menembus Hunyuan Daluo Jinxian, kata Jinwu Jiuli. Saat ini, bahkan tubuh bawaan Tao, iblis, atau malam ungu, mereka hanyalah setengah orang suci. Mereka setara dengan alam kakak. Belum ada yang mampu mencapai langkah itu, kata Jinwu Jiusun. Kecuali orang itu memiliki harta rahasia yang kuat, dia bisa membunuh Hunyuan Daluo Jinxian, kata Jinwu Jiuyang. Apapun caranya, aku tidak akan membiarkannya meninggalkan Fusang hidup-hidup. Siapapun yang membunuh rakyatku akan dihukum. Jinwu Jiutian penuh dengan tirani. Pada saat ini, Ye Chen dan beberapa orang lainnya menyaksikan Wangu dan Weiqigo pergi dari sini, lalu mereka diam-diam mengikutinya. Wangu dan Weiqigo pergi ke arah kota matahari terbakar. Ye Chen, dengan tatapan dingin di matanya, berkata, Wangu, hari ini aku akan memberitahumu apa itu rasa kematian. Ye Chen dan beberapa orang lainnya telah mendaki sejauh ribuan mil dari hutan Mulberry Fu. Ye Chen mempercepat langkahnya, lalu menyusul Wangu dan Weiqigo. Ye Chen menghalangi jalan Wangu, sementara Fei Tianhu, Xiao Budianling, dan Ye Wuyu berada di belakang, menyerang Wangu dan Weiqigo di tengah. Wajah Wangu dan Weiqigo menjadi muram. Mereka menatap Ye Chen dengan wajah muram. Apa yang kau inginkan? Tanyanya dingin. Ye Chen melepas jubahnya dan menunjukkan wajah aslinya. Setelah melihat Ye Chen, ekspresi wajah Wangu melonjak beberapa kali, berubah menjadi ketakutan dan kebencian. Apakah itu kau? Ia menggertakkan giginya. Lagi pula, hutang darah harus dibayar dengan darah. Hari ini adalah hari kematianmu selamanya, teriak Ye Chen. Weiqigo bingung ketika mendengar ini, dan kemudian dia mendengar Fei Tianhu berkata, Lembah Weiqi, tidak ada yang bisa kau lakukan di sini. Apa yang harus kau lakukan? Apa yang harus kau lakukan? Tapi jika kau ingin mati bersamanya, kami tidak keberatan membunuh satu orang lagi. Wajah Weiqigo menjadi muram dan berkata, nada bicaramu begitu besar. Sebelum kata-kata Weiqigo selesai, Ye Chen telah mengeluarkan aura yang kuat, yang langsung mengejutkan Lembah Weiqi. Tubuh Weiqigo gemetar, dan kata-kata di belakangnya tak terucapkan. Dia merasa aura Ye Chen terlalu mengerikan. Jika harus ada perang, dia sama sekali bukan lawan. Wajah Wangu juga berubah drastis. Kekuatan Ye Chen sangat mengerikan sekarang. Dia merasakan tekanan di depan Ye Chen. Weiqigo, beri kau kesempatan lagi. Kau mau pergi atau tidak?
Harimau Feitian bersorak. Wei Qigu menatap pria itu, matanya berputar, menimbang untung ruginya, dan akhirnya tanpa berkata apa-apa, ia bergegas pergi. Melihat Wei Qigu pergi, wajah Wang Bu muram. Sekarang, mari kita selesaikan masalah keuangannya. Ye Chen meraung kepada Wang Bu, pada awalnya, jika bukan karena keluargamu, kau pasti sudah mati. Tapi itu tidak masalah, aku akan membunuhmu lagi. Kali ini kau tidak akan bisa lolos. Suara Ye Chen, bagaikan guntur yang menggelegar, bergema di antara langit dan bumi, menakutkan jiwa sepanjang masa. Ini adalah keterampilan kultivasi jiwa Ye Chen dari keluarga Liu di tanah surga dan jiwa. Kekuatan jiwanya telah menjadi 10 kali lipat lebih kuat dari sebelumnya. Raungan ini membawa kekuatan jiwa, yang dapat membuat kekosongan jiwa sesaat. Wan Bu sangat terkejut oleh Ye Chen, seluruh tubuhnya menjadi gelisah. Hatinya kacau, tetapi dalam menghadapi bahaya, saat ini, bahkan jika itu kacau, ia akan mencoba yang terbaik untuk melawan Ye Chen. Raungan abadi, kekuatan seluruh tubuh melonjak, seperti lautan luas yang tebal. Ye Chen melancarkan tinjunya untuk membunuh. Tinjunya sangat sederhana, tetapi memiliki kekuatan tak terbatas. Pukulan ini akan membuatmu mati atau terluka selamanya. Boom! Benturan antara Wan Bu dan Ye Chen benar-benar mengguncang bumi, tetapi tubuhnya langsung terlempar, lengannya hancur berkeping-keping, dan daging serta darahnya kabur. Hanya dengan satu pukulan, Wan Bu terluka parah, dan jantungnya sangat terkejut. Dalam serangan tadi, dia merasakan kekuatan yang sangat mengerikan dari Ye Chen, yang melampaui kekuatan Daluo Jinxian, yang tidak mungkin menjadi kekuatan Daluo Jinxian. Wan Bu menggertakkan giginya kesakitan, lalu menatap Ye Chen dan berkata, kau telah menembus ke alam setengah suci. Apa itu setengah suci? Kita bahkan membunuh orang suci. Fei Tianhu berkata di depan Ye Chen. Wajah Wan Bu terkejut, dan kemudian dia memikirkan sesuatu yang sama. Dia berkata, orang yang membunuh orang Jinwu adalah kau. Ye Chen berkata dengan dingin, saudaraku mati terlalu tidak adil, hari ini aku akan membunuhmu untuk membalaskan dendamnya. Setelah itu, tubuh Ye Chen bergerak lagi, dengan kecepatan yang sangat mengerikan. Seluruh tubuhnya langsung berubah menjadi bayangan sisa dan membunuh semua makhluk hidup. Ye Chen hanya mengayunkan tinjunya dan membunuh satu orang. Wajah Wan Bu berubah drastis, dan kekuatan yang luar biasa telah menindasnya. Tulang-tulangnya seperti akan pecah, dan ia tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Dengan raungan yang terus-menerus, ia ingin melawan dengan keras, tetapi ia tidak dapat melepaskan diri dari tekanan besar Ye Chen. Dalam keadaan seperti itu, Wan Bu hanya bisa menyaksikan segel tinju besar Ye Chen jatuh menimpanya. Puff! Tinju Ye Chen menghantam tubuh Wan Bu dengan keras, dada Wan Bu langsung meledak, dan seluruh tubuhnya hampir hancur berkeping-keping. Kepalanya masih ada, ia masih hidup, tetapi ia ketakutan. Tanpa tubuhnya, hidup dan mati terasa hampa. Ye Chen meraih kepala Wan Bu dengan tangannya. Ia menatap Wan Bu dengan dingin dan berkata, ada banyak monster di bawah pegunungan. Aku tidak tahu monster mana yang lebih tertarik pada kepalamu. Ucap Ye Chen sambil melemparkan kepala Wan Bu ke pegunungan. Tak lama kemudian, terdengar teriakan Wang Bu, lalu tak ada gerakan. Ye Chen menatap langit, lalu menarik napas dalam-dalam dan berkata, pedang langit, kau melihatnya. Aku telah membalaskan dendammu, dan arwahmu di surga dapat beristirahat dengan tenang. Flying Tiger juga menatap langit, menghela napas panjang, dan terdiam. Mungkinkah lembah Weiqi menjadi bencana? Tanya si kecil Roh Kudus. Ye Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak masalah, lembah Weiqi tidak mengenal kita. Sekalipun kita tahu penampilan kita, itu tidak masalah. Jika dia berani mengatakan apapun, itu jalan buntu. Harimau terbang itu mendengus dingin. Ketika beberapa orang di bawah Ye Chen hendak pergi, Ye Chen sedikit mengernyit, dan melihat cahaya kemasan mendekat dengan cepat. Pakai jubah kalian, kata Ye Chen segera. Harimau terbang, Roh Kudus, dan Ye Wuyu langsung bereaksi, lalu segera mengenakan jubah. Apa yang kau lakukan diam-diam? Setelah cahaya kemasan itu mendekat, seorang pemuda muncul, dan datang ke Jinwu Jiukan. Harimau terbang itu berkata, tidak bisakah kita berjalan-jalan di sini? Apakah perlu berjalan-jalan? Jinwu Jiukan menatap Ye Chen, mengerutkan kening, dan berkata dengan dingin, lepaskan jubahmu dan biarkan aku melihat wajah aslimu. Kita ini jelek sekali, jadi kita tidak ingin menakuti orang lain. Lebih baik kita tidak memilih mereka. Tanya Flying Tiger dengan acuh tak acuh. Biarkan aku saja yang memilihnya. Kata Jinwu Jiukan, kau benar-benar ingin melihatnya, kau yakin tidak akan menyesalinya. Ye Chen membuka mulutnya, wajah Jinwu Jiukan muram dan berkata, aku akan memberimu 3 angka. Jika kau tidak melepas jubahmu, aku akan melepasnya untukmu. Roh Kudus itu mendengus pelan, kalau begitu tidak mungkin, lepaskan saja semua orang. Ada yang ingin mati, sungguh tidak tahu harus berpikir bagaimana. Roh Kudus itu melepas jubahnya, dan tatapan Jinwu Jiukan tiba-tiba muram. Yang dilihatnya adalah Roh Kudus. Kau, Jinwu Jiukan tak kuasa menahan diri untuk mundur selangkah. Ia langsung tahu bahwa orang-orang ini adalah para pembunuh yang telah membunuh rakyatnya. Dan orang-orang ini bisa membunuh Hunyuan Daluo Jinxian. Mereka orang-orang yang sangat berbahaya.
Roh Kudus mencibir, ya, kami memang berbahaya, jadi tidak mungkin, hanya bisa membunuhmu. Aku sudah makan banyak daging Jinwu, tapi aku belum makan daging Jinwu Sisi di negeri dongeng. Aku masih ingin makan enak hari ini. Harimau terbang menjilat bibirnya, suara harimau terbang merendah, roh titik kecil itu langsung melesat, mengayunkan tinju kecilnya untuk membunuh. Meskipun tinjunya kecil, segelnya sangat mengerikan. Segel tinju besar itu langsung menyapu dengan kekuatan yang dahsyat, yang menyebabkan udara meledak. Wajah Jinwu Jiukan berubah drastis, dan tubuhnya dengan cepat mundur untuk melarikan diri. Meskipun kekuatannya bagus, bertemu Ye Chen saja tidak cukup. Meskipun sombong, dia tidak bodoh. Namun, dia tidak punya jalan keluar sekarang. Kecepatan tinju kecil Roh Kudus sangat mengerikan, dan dia langsung membunuhnya. Jinwu Jiukan tak bisa bersembunyi, ia hanya bisa memberanikan diri untuk bertabrakan dengan Roh Kudus. Jinwu Jiukan dipenuhi cahaya keemasan, yang seketika menampakkan diri, lalu mengepakkan sayapnya yang besar dan menepuk-nepuk Roh Kudus. Boom! Keduanya bertabrakan, dan tinju kecil Roh Kudus langsung mematahkan sayap Jinwu Jiukan. Jinwu Jiukan bahkan tak mampu menahan pukulan di depan tubuh kecil Roh Kudus, dan tubuhnya yang besar terlempar. Roh kecil itu langsung mengejar, sebuah pukulan yang mematikan. Wajah Jinwu Jiukan berubah drastis. Kini sayapnya rusak parah dan tubuhnya terus berjatuhan. Ia tak mampu mengendalikannya. Saat ini, semangat titik kecil untuk mengejar, Jinwu Jiukan sangat pasif, ia hanya bisa membuka mulutnya untuk menyemburkan cahaya kemasan. Ini adalah pedang. Jinwu Jiukan mengerahkan seluruh kekuatannya. Pedang itu bersinar terang dan dahsyat. Boom! Setelah bertabrakan dengan Roh Kudus, pedang terbang itu terguncang dan terlempar. Tinju Roh Kudus yang dahsyat dan dahsyat langsung menghabisi Jinwu Jiukan. Hati Jinwu Jiukan tak karuan, kali ini benar-benar tamat. Roh kecil itu melesat dengan aura membunuh, pukulan ini ditujukan untuk menghabisi Jinwu Jiukan. Puff! Jinwu Jiukan menyaksikan tinju kecil Roh Kudus menghantamnya. Terdengar suara keras dari gunung, dan tubuh Jinwu Jiukan menghantam gunung, mengguncang tanah. Kenakan jubahmu dan bawa Jinwu Jiukan pergi, kata Ye Chen dengan penuh semangat. Ia segera mengenakan jubahnya dan bergegas masuk ke dalam gunung. Tubuh besar Jinwu Jiukan menghantam tanah hingga membentuk lubang besar, dan tubuhnya tak bergerak di dalam lubang. Jangan pura-pura mati. Aku tahu kau tidak mati, tapi itu tidak masalah. Kau akan segera mati. Setelah sedikit Roh Kudus selesai berbicara, ia menyodorkan sebilah pedang pendek dan menebaskannya ke arah Jinwu Jiukan. Jinwu Jiukan membuka matanya dan meraung, kau membunuhku, kau tidak akan baik-baik saja. Puff! Sebelum suara Jinwu Jiukan selesai, kepalanya terbelah oleh belati. Roh Kudus itu sangat menentukan. Setelah membunuh Jinwu Jiukan, ia segera pergi membawa jasad Jinwu Jiukan. Beberapa orang membawa jasad Jinwu Jiukan dan melarikan diri. Setelah mereka tidak pergi untuk waktu yang lama, beberapa gagak emas terbang dan tinggal di sana. Bau empat tua menghilang di sini. Jinwu ini adalah Jinwu Jiushen dan yang lainnya. 6 putra Jinwu 10 telah datang. Ada jejak pertempuran di bawah. Pergi dan lihatlah, kata Jinwu Jiudui. Beberapa orang segera datang ke pegunungan, dan melihat lubang besar, di mana terdapat darah dan beberapa helai bulu kecil di Jinwu Jiukan. Ada yang salah dengan keempat orang tua di sini. Wajah Jinwu Jiushen langsung muram. Di negeri Jinwu, hanya keempat orang itu yang berani berurusan dengan kita, kata Jinwu Jiuli dengan marah, menggertakkan giginya. Jika mereka berani membunuhku, mereka yang membunuh saudaraku pasti akan mati. Mata Jinwu Jiushen berkilat dingin. Jinwu Jiushen tampak kejam di sini, sementara Ye Chen mengepul di sisi lain. Sudah waktunya untuk memasak. Jinwu Jiukan juga mengalami kemalangan besar dalam 8 kehidupannya, dan telah menemukan begitu banyak makanan. Tapi kita tidak bisa menyalahkan siapapun. Kita harus menyalahkannya atas kesombongannya. Daging Jinwu Jiukan segar, layak menjadi salah satu dari 10 benih Jinwu, meskipun bukan Hunyuan Daluo Jinxian, rasanya sangat lezat. Kata roh itu sambil tertawa. Enak, Ye Wuyu makan dengan mulut penuh minyak. Kita takut kita akan memakan Jinwu di sini sampai muntah. Harimau terbang makan dengan nyaman, katanya sambil tersenyum. Ketika kau sakit, kau hampir bisa pergi, kata roh burung tit kecil itu sambil tersenyum. Jinwu Jiukan dibunuh oleh kita. Orang-orang Jinwu pasti sangat marah. Kita harus berhati-hati dan berusaha untuk tidak menarik perhatian orang lain, terutama kalian berdua. Jangan bertengkar ketika tidak ada yang salah. Ye Chen menasihati. Harimau terbang dan Roh Kudus saling memandang dengan wajah pucat dan berkata dengan suara serempak, itu tergantung pada sikapnya. Aku bersihkan, dan kau belajar dariku. Roh Kudus itu tidak baik. Kenapa kau tidak belajar dariku? Kata Flying Tiger dengan nada tidak puas. Ye Chen menatap tajam, kalau kalian berdua berani bicara, aku akan menindas kalian. Flying Tiger dan Roh Kudus yang mendengar itu pun segera menutup mulut mereka, lalu melanjutkan makan daging mereka dengan jujur. Setelah badai berlalu, Ye Chen berkata, ayo kita tunggu di luar hutan Fusang. Jika kalian berdua menarik perhatian orang lain, aku akan membuat batasan denganmu. Tidak, kami benar-benar jujur. Harimau Feitian tertawa. Roh kecil itu juga tersenyum tersanjung, jangan khawatir,
aku dan anak kucing ini akan saling mencintai. Ye Chen mendengarkan, tak kuasa menahan diri untuk tidak menggigil, lalu memutar matanya. Beberapa orang segera meninggalkan tempat makan dan kembali ke Fusanglin. Setelah beberapa hari, tulang-tulang Jin Wu Jiukan ditemukan, hanya menyisakan beberapa bulu dan beberapa tulang yang tersisa setelah dimakan. Ketika Jin Wu Jiutian melihat tubuh Jin Wu Jiukan, wajahnya menjadi sangat buruk. Seluruh tubuhnya gemetar, dan aura pembunuh langsung meledak. Aku ingin kau mati tanpa kuburan. Jin Wu Jiutian meraung ke langit selama 9 hari. Ini bukan masalah kematian seorang Jin Wu Jiukan, tetapi sebuah pembangkangan dan provokasi terhadap orang-orang Jin Wu. Ini terkait dengan martabat orang-orang Jin Wu. Jin Wu Jiutian tidak akan pernah membiarkan siapapun menginjak-injak martabat ini. Berita bahwa Jin Wu Jiukan telah dimakan dan tersebar luas, dan semua orang terkejut. Orang-orang itu begitu gila sehingga mereka memakan semua Jiukan Jin Wu milik Jin Wu Sisi. Ini benar-benar provokasi bagi orang-orang Jin Wu. Kali ini, orang-orang Jin Wu telah bertemu dengan beberapa orang tangguh, dan mereka belum ditemukan. Jika kalian berani menantang orang-orang Jin Wu kami, kalian harus membayar harga yang mahal. Kali ini, jika kalian tidak menemukan pembunuhnya, Jalan Senyu tidak akan pernah dibuka. Berita seperti itu dirilis oleh orang-orang Jin Wu. Banyak orang dari Jalan Senyu terkejut, apa kau tidak membiarkan mereka pergi? Orang-orang itu mulai mengeluh, semuanya menuduh Ye Chen yang membuat masalah seperti ini. Mendengar ini, reaksi pertama Wei Qigu adalah memikirkan beberapa orang yang ingin membunuh Wan Gu. Wajahnya memucat. Pada saat itu, seorang pria berjubah muncul di depan lembah Wei Qi, yang terkejut. Saudara Wei Qi, kau orang yang cerdas. Jangan melakukan hal yang tidak cerdas. Itu tidak baik. Pria berjubah itu berkata pelan. Wajah Wei Qigu berubah, lalu ia memaksakan senyum. Saudara, jangan khawatir, aku tahu itu. Hanya beberapa. Pria berjubah itu tersenyum puas, lalu dengan cepat menghilang. Wei Qigu memperhatikan pria berjubah itu pergi, wajahnya berubah lagi, kali ini menjadi muram. Wei Qigunya juga jenius pertama di Tanah Suci. Sayang sekali ia harus mencoba berkompromi. Kau ingin mengancamku? Konyol sekali. Wei Qigu mendengus dingin. Orang-orang Jin Wu telah menguasai Jalan Senyu. Sekarang mereka berkonsentrasi pada Ruixia dan tidak punya waktu untuk mengkhawatirkan Jin Wu Jiukan. Setelah urusan Ruixia selesai, ia akan menyelesaikan urusan dengan Ye Chen. Saat ini, Ruixia masih menyebar, meliputi seluruh hutan hibiskus alba. Semua orang terkejut. Apa yang ingin Ruixia lakukan? Bagaimana ia terus meluas? Ketika orang-orang dari suku Jin Wu melihat situasi ini, para tetua keluarga berdiskusi dan memutuskan untuk menyerang terlebih dahulu untuk melihat apakah mereka bisa menyerbu perbatasan. Pada hari ini, beberapa suku Jin Wu sering muncul di luar perbatasan Ruixia. Masing-masing dari mereka sangat kuat, dan kekuatan terendah adalah Hunyuan Daluo Jinxian level 7. Di pihak Jin Wu, 3 Hunyuan Daluo Jinxian 9 lantai, 2 Hunyuan Daluo Jinxian 8 lantai, dan 2 Hunyuan Daluo Jinxian 7 lantai berdiri di perbatasan Ruixia. 7 tetua kebangsaan Jin Wu telah berdiskusi satu sama lain. Mereka memiliki pemahaman diam-diam. Setelah saling memandang, mereka tidak mengatakan apa-apa lagi, dan mereka mulai mengeluarkan napas yang kuat. Napas 7 orang kuat senior Hunyuan Daluo Jinxian membuat orang merasa dingin. Napas yang mengerikan ini benar-benar mengejutkan. Mereka semua memiliki sidik jari yang sama, dan kemudian salah satu dari mereka, seorang lelaki tua 9 lantai dari Hunyuan Daluo Jinxian, mempersembahkan pedang emas. Meskipun pedang ini bukan alat Raja Abadi, itu juga merupakan harta karun orang Jin Wu. Dapat dikatakan bahwa itu adalah alat setengah langkah Raja Abadi. Setelah kemunculan pedang ini, 7 tetua kebangsaan Jin Wu menuangkan kekuatan mereka ke dalam pedang emas pada saat yang sama. Pedang emas itu dipenuhi cahaya keemasan, menyilaukan bagaikan lingkaran matahari yang terik, memancarkan kekuatan pedang yang mengerikan. Patah, salah satu anggota tertua klan Jin Wu meraung, dan pedang emas itu melesat menuju perbatasan Narixia. Pedang emas itu berubah menjadi cahaya keemasan, dan dalam sekejap bertabrakan dengan Ruixia. Ledakan, terdengar suara keras, Ruixia melesat ke angkasa, cahayanya menjadi panas, dan aliran rune yang sangat rumit dan misterius melayang di atas perbatasan. Begitu rune ini muncul, sebuah kekuatan dahsyat meletus, mengguncang pedang emas itu. Terlebih lagi, kekuatan ini begitu dahsyat hingga ke-7 anggota klan Jin Wu mundur. Wajah tua ke-7 klan itu menjadi sangat muram. Mereka sudah berusaha sekuat tenaga, tetapi mereka masih belum bisa menembus batas. Sebaliknya, mereka dikejutkan oleh batas itu. Sekali lagi, pemimpin klan meraung. 7 tetua mengerahkan kekuatan mereka lagi dan menuangkan kekuatan mereka ke dalam pedang emas. Pedang emas itu terbunuh lagi. Ledakan, pedang emas panjang itu menusuk perbatasan, yang masih merupakan kekuatan yang menakutkan. Setelah menggoyangkan pedang, ia mundur. 7 tetua juga merasakan ledakan teror, tubuh mereka tak kuasa menahan diri untuk mundur. Wajah ke-7 orang itu muram. Perbatasan itu terlalu kuat. Bukankah itu menghancurkan perbatasan? Apa yang ada di Ruixia ini? Mengerikan. Jika harta karun di Ruixia lahir, pasti akan mendengarkan bumi yang bergerak. Setelah itu, banyak orang mulai membicarakannya.
Mengapa rune ini terlihat familiar? Ye Chen mengerutkan kening dan memikirkan kereta gantung itu. Apakah pesona ini begitu kuat? Pukulan barusan, bahkan puncak lantai 9 Hunyuan Daluo Jinxian pun tak mampu menahannya. Flying Tiger berkata dengan heran. Diperkirakan pesona ini sudah memiliki kekuatan sekuat Raja Peri setengah langkah. Kata roh itu, ada rune yang kuat di atasnya. Seharusnya kuat. Ye Wuyu menjelaskan poin pentingnya. Ye Chen mengangguk pelan dan berkata, rune itu bukan rune negeri dongeng. Setelah Ye Chen selesai berbicara, Roh Xiaoping, Flying Tiger, dan Ye Wuyu menatap Ye Chen dengan cemas. Bukan rune negeri peri, apakah itu rune dewa? Tanya harimau terbang dengan heran. Roh Kudus juga sangat terkejut dan berkata, apakah dikatakan ini senjata ajaib? Sangat mungkin, dan ini senjata yang luar biasa. Ye Chen mengangguk dengan sungguh-sungguh. Mata harimau terbang berbinar dan berkata, jadi, klan Jinwu pasti tidak bisa mendapatkan senjata ajaib itu. Ye Chen tahu apa yang dipikirkan harimau terbang ketika dia menatap mata harimau terbang. Jika klan Jinwu tidak bisa mendapatkannya, apakah menurutmu kau bisa mendapatkannya? Ye Chen berkata sambil tersenyum. Belum tentu, bagaimana jika aku mendapatkannya? Jangan lupa, aku juga dari alam dewa. Harimau terbang berkata dengan percaya diri. Kucing, kau benar-benar tidak tahu malu. Jika kau bisa mendapatkan senjata ajaib itu, aku akan memujamu sebagai guru. Roh Kudus mendengus dengan nada meremehkan. Flying Tiger mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, dengan nada sombong, aku takut ada yang akan mempermainkanmu. Roh Kudus selalu menepati janjinya. Roh Kudus berkata dengan nada meremehkan, namun, jika kau tidak mendapatkannya, berikan aku tunggangan, sampai akhir perjalanan, bagaimana? Ah, bah, Flying Tiger berkata dengan nada meremehkan, kau pikir itu sangat indah. Kurasa kau tidak akan sanggup kehilangannya. Si kecil Roh Kudus mencibir. Feitian Tiger berkata, bagaimana aku bisa menjadi tungganganmu? Bukannya kau kehilangan wajah binatang itu? Bagaimana aku bisa bergaul dengan lingkaran binatang itu di masa depan? Jangan menaruh emas di wajahmu, kau tidak akan sanggup kehilangannya. Si kecil Roh Kudus masih meremehkan. Kau tidak perlu berdebat tentang apapun. Tidak ada bayangan senjata ajaib ini. Apa yang kukatakan sebelumnya? Ye Chen menunggu mereka berdua. Harimau terbang dan roh kecil itu semuanya menutup mulut, tetapi pada saat yang sama mereka saling memandang dengan jijik. Orang-orang Jinwu semuanya tangan kosong. Jika serangan seperti itu tidak dapat menembus batas, mereka hanya bisa menunggu dengan sabar. Rune itu sangat kuat, dan menurutku itu berharga. Jinwu Jiutian melihat ke arah perbatasan dan berkata, pada titik ini, rune pada pesona itu telah menghilang, tetapi akan muncul di setiap serangan. Apakah kau ingin memahami rune di atas? Tanya seorang anggota suku Jinwu dengan heran. Jinwu Jiutian mengangguk dan berkata, kau boleh mencobanya. Jika memang berguna, itu juga merupakan untung besar. Kalau begitu, serang beberapa kali lagi, dan kau akan menandai rune itu. Seorang lelaki tua mengangguk. Kemudian, 7 suku Jinwu mulai menyerang, tetapi serangan itu tidak begitu dahsyat saat ini. Rune-rune terus bermunculan di atas perbatasan. Jinwu Jiutian menatap perbatasan dengan tatapan serius. Ketika Ye Chen melihat pemandangan ini, ia sudah tahu tujuan suku Jinwu. Jangan lewatkan kesempatan ini untuk menandai rune pada mantra pencerahan, kata Ye Chen. Roh Kudus, Flying Tiger, dan Ye Wuyu tidak mengendur dan segera mulai menandai rune itu di benaknya. Meskipun itu rune kilat, kecepatannya sangat tinggi. Para tetua suku Jinwu menyerang total 9 kali, dan kemudian mereka hanya bisa berhenti sementara karena konsumsi rune yang tinggi. Jinwu Jiutian telah membentuk beberapa rune. Saya pikir rune-rune ini sangat kuat dan perlu dipahami dengan baik. Semua orang di bawah Ye Chen juga mendapatkan beberapa rune. Kecuali Ye Chen, 3 orang lainnya merasa rune itu rumit dan misterius, dan mereka perlu memahaminya dengan baik. Ketika Jinwu Jiutian meninggalkan hutan Fusang, lembah Weiqi juga bergerak. Setelah Jinwu Jiutian meninggalkan hutan Fusang, lembah Weiqi muncul di hadapan Jinwu Jiutian. Jinwu Jiutian menatap lembah Weiqi dan berkata dengan dingin, apa yang kau inginkan? Saudara Jinwu, aku di sini untuk memberitahumu sesuatu yang menarik, kata Weiqi Gu sambil tersenyum. Ekspresi Jinwu Jiutian tidak berubah. Dia berkata dengan dingin, jika kau ingin mengatakan sesuatu, aku tidak punya waktu untuk berbasa-basi denganmu. Aku tahu di mana orang-orang yang membunuh Jinwu Jiukan berada. Meskipun Wei Qigu merasa tidak senang, dia tetap menahan amarahnya dan mengatakannya. Mata Jinwu Jiutian membeku, menjadi lebih dingin, dan berkata, di mana mereka? Mereka membantu pohon Murbei. Wei Qigu berkata, mereka memakai jubah, menutupi penampilan mereka. Kenapa kau bilang begitu? Jinwu Jiutian menatap lembah Weiqi dan berkata, bagaimana kalau selamanya? Kebencian apa yang kau miliki terhadap mereka? Mereka membunuh Fango, kata Wei Qigu. Jinwu Jiutian mencibir dan berkata, jadi kau masih pria yang penuh cinta. Wei Qigu berkata, setidaknya aku bukan orang yang kejam. Kurasa tidak. Jinwu Jiutian berkata, kalian akan masuk dan keluar bersama. Kalian harus hadir saat kalian mati. Kau ingin mengatakan ini padaku untuk melindungi dirimu sendiri. Benarkah? Wajah Wei Qigu berubah muram.
Ia mendengus, kata-kataku sudah selesai, dan itu tidak ada hubungannya denganku. Setelah mengatakan itu, Wei Qigo pergi. Jinwu tersenyum dingin selama 9 hari, lalu kembali ke Jinwu. Untuk membalas dendam, Jinwu Jiutian mengesampingkan urusannya untuk sementara waktu. Bagaimanapun, orang-orang Jinwu mengendalikan pintu masuk Jalan Senyu, dan mereka tidak takut Ye Chen akan melarikan diri. Ketika aku keluar dari Bea Cukai, kaulah yang akan menjadi orang pertama yang kubunuh. Jinwu 9 hari jalan dingin. Wei Qigo kembali ke hutan Fusang. Ia menatap Ye Chen dengan dingin dan sedikit mengangkat sudut mulutnya. Ia berkata, kau akan tinggal di daratan Fusang selamanya untuk waktu yang lama. Ada banyak rune yang baru saja dicap. Mari kita cari tempat untuk memahaminya. Seharusnya tidak ada pergerakan di sini untuk sementara waktu, kata Ye Chen kepada mereka. Beberapa orang dari Flying Tiger mengangguk, lalu mereka berempat meninggalkan Fusanglin bersama-sama. Sekitar 1000 mil jauhnya dari hutan Fusang, keempat anak buah Ye Chen menemukan sebuah lembah tempat mereka mulai memahami rune. Ye Chen tidak mengerti, tetapi membandingkan rune tersebut dengan rune pada beberapa artefak di tangannya, dan menemukan bahwa masih terdapat banyak kesamaan di antara keduanya. Mungkinkah salah satu dari 10 artefak muncul di Ruixia? Ye Chen terkejut. Saat ini, telah diketahui bahwa ada 8 artefak, serta lonceng pelindung dan pembasmi. Ye Chen menduga bahwa ada banyak Neng di Ruixia, yang merupakan salah satu dari 2 artefak tersebut. Selain itu, Ye Chen lebih cenderung melindungi Senjia. Jika itu adalah lonceng pembunuh dewa, kemungkinan besar lonceng itu akan berbunyi. Jika itu benar-benar salah satu dari 10 artefak teratas, kau bisa mencobanya. Jika itu benar-benar baju besi, setelah kau memakainya, kau tak terkalahkan. Ye Chen berpikir semakin bersemangat. Bagaimanapun, dia masih berada di bawah cahaya Jinsu. Ye Chen meninggalkan tubuh terpisah untuk menjaga harimau terbang di lembah, lalu pergi ke hutan Mulberry Fu untuk mengamati situasi.